kepalanya terkena batu dan bocor berdarah, akan tapi dia bertanya kepada kami, yaitu apakah dapat rukhsah apa enggak? Maka kami, yaitu para sahabatnya, mengatakan apa? Bahwa tidak dapat rukhsah dan harus wajib mandi pakai air. Nah, lalu orang tersebut mati dan mandi dan juga selanjutnya meninggal. Maka bagaimana tanggapan Rasulullah SAW? Maka Rasulullah mengatakan, qatalahumullah. Mereka orang yang berfatwa ini telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Perhatikan. Ya, beratnya berfatwa. Apalagi bisa menyebabkan seorang menjadi mati atau meninggal. Ya kan? Nabi SAW mengatakan apa? Qatalahumullah. Ya. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu idzan lam ya'lamu. Tidakkah mereka bertanya kalau mereka enggak tahu? Kalau mereka enggak tahu, jangan berfatwa, bertanya lagi. Ya. Fa inna masyifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena obat dari kebodohan ini adalah bertanya. Innama kana yakfika ayyatayammama. Sungguhnya innama yakfihi ayyatayammama. Maka cukup baginya untuk tayammum. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa wajibnya seorang, ya, ketika dia enggak tahu apa, hendaknya dia bertanya. Ya, orang ditanya, kalau dia enggak tahu ya katakan enggak tahu. Ya. Beratnya orang yang berfatwa tanpa ilmu, apalagi di dalamnya terjadi apa? Sampai terjadi pembunuhan. Ya, yaitu orang yang difatwakan terbunuh. Maka Nabi SAW sangat marah dan mengatakan apa? Qataluh. Ya, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Ya. Ya. Maka di sini kita ketahui bahwa tidak tahu itu, atau bahasa Arabnya kebodohan, ya. Jadi kebodohan itu terkadang di kita itu jelek, negatif. Padahal bodoh itu isinya bahasa Arabnya, jahil itu artinya enggak tahu, ya. Ketidaktahuan itu sangat berbahaya sekali di dalam agama Islam. Apalagi sampai berfatwa. Berfatwa tanpa ilmu sampai bisa menyebabkan seorang terbunuh. Ya. Ini berat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, ya, jadi di sini maksudnya apa? Bahwa kalau misalkan dia sakit, ya kan? Berarti apa? Boleh dia tayammum, ya kan? Kalau sakit dan gak bisa memakai air, maka boleh dia tayammum, apalagi sampai bisa menyebabkan meninggal. Nah, selanjutnya, An Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, annahu lamma ba'itha fi ghazwati dzati salasil faqala ihtalamtu fi lailatin barida shadidatil bard fa ashfaqtu in iktasaltu an ahlak fatayammamtu thumma sallaitu bi ashabi salat as-subh falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakaru dzalika lahu faqala ya Amr sallaita bi ashabika wa anta junub faqultu dzakartu qala Allah azza wa jalla wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima fatayammamtu thumma sallaitu fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Dari sini sebaliknya dari Amr bin Al-As, bahwa ceritanya bahwa dia diutus oleh Rasulullah SAW ke perang Dzatus Salasil. Perangnya namanya perang Dzatus Salasil. Maka dia mengatakan, ihtalamtu fi lailatin baridah syadidatil bard. Aku ihtilam, aku bermimpi dan aku junub pada malam yang sangat dingin sekali. Aku takut, fasfaqtu in tasaltu an ahlak. Aku takut kalau aku mandi, aku akan mati, aku akan meninggal. Maka apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As ini? Amr bin Al-As, dia langsung mengatakan apa? Fatayammamtu summa sallaitu bi ashabi salat as-subh. Maka aku tayammum. Ya.
Kemudian aku salat subuh bersama para sahabatku. Nah, falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakaru dzalika lahu. Ketika kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabatku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa? Menyampaikan, ya Rasulullah, Amr bin As ini dia kemarin junub dan yaitu sangat di malam yang sangat dingin. Lalu dia apa? Cuma tayamum saja. Setelah tayamum dia salat sama kita. Maka bagaimana Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah SAW berkata kepada Amr, ya Amr, salaita bi ashabika wa anta junub. Amr, ente salat bersama teman-teman kamu sedangkan kamu dalam keadaan junub? Faqultu, maka aku berkata, dzakartu qaulallah ta'ala, aku mengingat perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sungguhnya Allah sangat rahim, sangat penyayang terhadap kalian. Ya, karena dia takut tadi kan, kalau mandi dia akan meninggal, sedangkan Allah Ar-Rahim. Ya. Bahkan Allah mengatakan apa? Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, sungguhnya Allah sangat rahim, sangat rahmat kepada kalian. Maka apa yang dilakukan oleh Amr bin As ketika melihat dalil ini? Fatayammamtu tsumma shallaitu. Maka aku tayamum, kemudian aku salat. Maka apa sikap Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban dari Amr bin As ini? Maka Rasulullah mengatakan, Rasulullah di sini apa? Disebutkan fadhahika Rasulullah SAW wa lam yaqul syai'an. Maka Rasulullah SAW di sini apa? Ketawa. Ya. Rasulullah apa? Ketawa, bukan kata yang terbahak-bahak ya. Ya, yaitu Rasulullah ketawa. Ya, iya benar ya. Walam yaqul syai'an, dan tidak mengatakan sesuatu apapun. Apa maksudnya tidak mengatakan sesuatu apapun? Ya. Ini perhatikan, di antara sunnah, yaitu sunnah yang kita katakan apa? Perkataan Rasulullah, ya, dan juga apa? Perbuatan Rasul itu ini sunnah. Di antara sunnah adalah apa? Yaitu perkataan sahabat dan perbuatan sahabat yang mana Nabi SAW tahu dan Nabi diamkan, ini sunnah. Paham sini ya? Jadi kalau misalkan Nabi diamkan, Nabi diam saja, tidak mengatakan apa-apa, berarti apa? Bahwa Amr bin As ini melakukan sesuatu yang benar. Karena di antara sifat Nabi apa? La yajuzu tarkul bayan indal hajah. Tidak boleh bagi Nabi apa? Meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Ketika Nabi SAW diamkan berarti apa? Itu adalah benar, itulah sunnah. Paham sini ya? Nah, yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Amr bin As ini, bahwa ketika apa istilahnya seseorang berada dalam apa atau apa tadi di sini dia berada ihtilam atau junub, akan tapi pada malam yang sangat dingin sekali, yang mana takut kalau misalkan mandi ketika itu apa? Akan mati atau akan sakit yang berkepanjangan, maka bagaimana? Maka hendaknya tayamum. Dan Nabi SAW diam, yaitu berarti apa? Nabi SAW membenarkan. Ya. Apalagi kalau misalnya kita ya lihat di sini, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Berarti jelas di sini apa? Ada larangan bunuh diri, iya enggak? Ya. Fatwa bunuh aja, fatwa secara enggak langsung bunuh orang lain aja, apa tadi? Nabi SAW sangat marah. Qatalu, iya enggak? Qatalahumullah. Apalagi yang jelas-jelas bunuh diri. Ya. Apalagi membunuhnya orang Islam juga. Membunuhnya siapa? Ada wanita juga, ada anak-anak juga, ada orang yang sudah tua juga. Membunuhnya orang kafir, iya orang kafir, akan tapi orang kafir yang bukan dalam peperangan. Ini nggak boleh juga. Paham ya? Jadi kesemua hal ini ada bagi orang-orang yang apa? Di kita orang-orang melakukan bom bunuh diri, ini nggak boleh. Ya. Kalau mereka mengatakan, "Ustaz, itu kan orang kafir." Iya, orang kafir yang mana? Apakah semua orang kafir Nabi SAW bunuh? Kita lihat bahwa Nabi SAW pernah datang kepada siapa? Kepada seorang anak Yahudi yang sakit. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ya gulam, qul la ilaha illallah." Ya, wahai gulam,
Katakan la ilaha illallah berarti apa? Nabi SAW apa? Mendatangi, menjenguk orang yang lagi sakit. Anaknya siapa? Orang Yahudi. Anak Yahudi ini dia menengok kepada bapaknya. Bapaknya mengatakan apa? Ati Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim, taatilah Muhammad. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, setelah itu apa? Meninggal. Apakah langsung dibunuh oleh Nabi? Enggak. Paham ya sini ya? Jadi orang kafir ini orang kafir yang mana? Ya. Kalau kafirnya kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kita, yaitu tidak dalam keadaan perang, maka tidak boleh membunuhnya. Ya, sebagaimana yang orang-orang kafir yang ada, ya walaupun mereka dari negeri luar, ya kan, datang ke sini kan dalam keadaan damai, ya kan? Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari mengatakan apa? Man qatala mu'ahadan lam yurih raihatal jannah. Siapa yang memerangi orang kafir mu'ahad, ya tadi orang kafir yang ada perjanjian damai, maka kata Nabi apa? Lam yurih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium wangi surga. Ya. Karena di sini ada tentang bunuh diri. Ya. Mungkin kita cukupkan mukaddimah di dalam tayammum ini. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Itu ada dasarnya. Wallahu a'lam ya. Saya belum tahu dalilnya. Kalau ada dasarnya berarti apa? Bukan menanyakan kepada saya, tanyakan kepada yang menyatakan, ya kan? Karena kita dasar ilmu kita adalah qala Allah, qala Rasul, ya kan? Ada dalilnya atau enggak? Ya, siapapun yang mengatakan silakan, akan tapi ada dasarnya atau enggak? Ketika kita lihat ada dasarnya, maka yang kedua sahih atau enggak? Kalau hadis ini, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam ya. Saya belum pernah mendengar dalilnya. Adapun di antara ulama yang mensunahkan ya, yaitu di antaranya pagi Jumat, yaitu biar ketika mau Jumatan itu apa? Mandi. Pahamnya sini ya? Ya, itu kan perkataan saja ya, dalil. Kita lihat dalilnya. Keutamaan tersebut maka bagaimana ya? Yang lainnya silakan. Terkait mandi Jumat itu adakah tata cara tersendiri ataukah sama dengan mandi wajib? Dan yang kedua, untuk waktu mandi Jumat itu pasnya kira-kira berapa jam atau berapa menit sebelum sholat Jumat, ataukah kita pagi-pagi yang seumpama kita bekerja sekalian niat mandi Jumat, bisa nggak seperti itu? Yang pertama tadi ya, tadi kan mandinya tadi mandi yang tadi disebutkan itu bisa mandi untuk mandi yang wajib ataupun mandi yang sunnah. Tata cara mandi yang tadi, ya kan? Jadi bisa pakai tata cara mandi yang tadi disebutkan. Itu sunnahnya. Adapun kalau misalkan tidak memakai sunnah berarti apa? Yang penting yang pertama niat, yang kedua apa? Mengguyur seluruh badan. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan mandi salat Jumat? Maka ya ketika hari Jumat. Kapan disebut hari Jumat? Yaitu ketika di pagi hari, ketika apa? Subuh, ya sampai siang berarti kan sebelum salat Jumat, ya kan? Ya, berarti jam berapa saja? Jam berapa saja? Pagi juga bisa. Dengan apa? Yaitu dengan niat. Apalagi yang kerja di pabrik nih, ya kan? Maka sebelum berangkat, maka bisa diniatkan untuk salat apa? Untuk apa? Mandi Jumat, ya kan? Bisa seperti itu. Ya. Yang lainnya? Ya, silakan. Apakah mandi wajib ini perlu wudu lagi kalau sholat? Allah alam perlu wudu lagi, kecuali kalau tadi mandinya sesuai dengan mandi Nabi SAW, kan ada wudunya. Paham ya? Tadi mandinya Nabi yang disyariatkan atau yang disunnahkan itu apa? Ada wudunya. Kalau mandi dengan tata cara yang tadi berarti apa? Enggak harus wudu lagi. Berarti kalau apa? Kalau mandinya mandi biasa saja berarti apa? Harus wudu lagi. Ya. Yang lainnya?
Sudah cukup? Ya. Mungkin kita cukupkan semua di sini. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.